يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang pertama, tolong jelasin bagaimana cara kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Ini sudah kita bahas berkali-kali juga. Bahwa khusyuk itu adalah erat kaitannya dengan iman. Khusyuk itu adalah buah iman, salah satu buah iman yang paling manis. Makanya tidak akan mungkin khusyuk kalau iman kita tidak benar. Tidak mungkin khusyuk kalau tauhid kita belum berusaha murnikan. Ada memang sebab-sebab orang itu khusyuk. Ini pun juga kita harus lakukan seperti yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi asalnya adalah khusyuk itu adalah amalan hati. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asalnya khusyuk itu adalah dari dalam hati. Dan diterangkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa aslul khusyu'il ladzi fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi. Faman kana lillahi billahi a'rafa kana lahu akhsya. Asal sifat khusyuk yang terdapat di dalam hati tumbuhnya dengan semakin kita mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya. Yakni tauhid yang benar-benar masuk ke dalam hati kita. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka otomatis dia lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya. Jadi harus dengan membenarkan iman, menjadikan tauhid benar-benar mendominasi hati kita. Baru kita akan bisa mencapai khusyuk ini, ketundukan hati kepada Allah yang menjadikan anggota badan kita juga akan tunduk. Taib, sebab-sebabnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan mendukungnya, seperti waktu kita sholat, melihat tempat sujud. Memakai sutroh karena membatasi pandangan kita akan membatasi pikiran dan hati kita. Kemudian yang paling penting juga diantaranya adalah waktu kita membaca Al-Quran, zikir atau doa yang disyariatkan dalam sholat, kita renungkan maknanya supaya pikiran kita tidak lari ke sana kemari. Ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian sebelum kita laksanakan sholat, kita hindarkan dari sebab-sebab yang mengganggu pikiran kita. Ya, jangan ketika masih ada pekerjaan langsung kita laksanakan sholat, maka masih ada bekas-bekas dari pekerjaan tadi yang menempel di pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan sholat ketika kita sudah ingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Menahan buang air besar dan buang air kecil. Jadi makruh sholatnya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan makna dan faedah-faedah iman yang kita pelajari tentang rukun-rukun yang kita lakukan dalam sholat kita. Waktu kita sujud, kita merendahkan diri. Berarti kita renungkan bahwa kita adalah hamba yang selalu rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya. Itu diantara sebab-sebabnya yang akan menumbuhkan kehusyuan insya Allah. Bagaimana membagi waktu untuk menghafal Al-Quran dengan waktu kerja 8 jam per hari? Bagaimana tips menghafal yang baik agar cepat hafal dan dengan beban pikiran yang banyak? Semua yang menjadikan beban adalah karena hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga urusan-urusan yang tidak begitu penting menjadi beban dan menjadi sesuatu yang paling banyak kita lakukan melebihi urusan-urusan kita yang lebih penting. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan pertolongan supaya waktu kita meskipun sedikit jadi berkah. Ya, pekerjaan yang banyak kita lakukan Allah akan mudahkan sehingga tidak banyak menyita pikiran kita. Semua sumbernya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu, pengaturan keadaan di dunia, kemampuan untuk menyelesaikan kerja, hal-hal yang menyibukkan pikiran. Siapa yang menguasai semua ini? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka kalau kita dekat dengan yang maha menguasai dan mengaturnya, maka semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi kita. Makanya kita dekatkan diri kita kepada Allah, ya.
kita dekatkan diri kita dengan petunjuknya, dengan keimanan yang merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita akan dimudahkan untuk bisa menjadikan waktu kita, kehidupan kita berkah dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah namun selalu dihalangi was-was. Jika puasa nanti kau sakit dan kurus. Masya Allah. Kalau kamu tahajud nanti kamu sakit, kurang tidur dan banyak lagi. Dan orang ini ditimpa futur yang berkepanjangan dalam keinginan ibadah. Kelemahan ibadah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan ghirah dalam beribadah kepada Allah? Was-wasnya harus dihilangkan. Itu tipu daya syaitan. Harusnya yang seperti ini dia bantah dengan iman. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sakit dan kurus. Antum lihat ustadz-ustadz gemuk-gemuk. Ini sudah merupakan bukti tidak benar pernyataan tersebut. Ya, antum bantah. Tidak benar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak ditimpa sakit, mereka justru orang-orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Banyak, tidak perlu contoh yang jauh. Teman-teman kita yang rajin berpuasa, alhamdulillah, dimudahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang melaksanakan salat malam. Ini was-was dari syaitan, kita harus lawan. Kita bantah, kita katakan tidak benar. Kamu adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan agama yang akan mencelakakan atau mendatangkan keburukan bagi hambanya. Untuk bantah dengan iman. Ya, hal-hal seperti ini kita harus lawan. Ya, kita harus berlindung kepada Allah pertama dari tipu daya syaitan. Waliyantahi, kita harus hentikan kalau ada bisikan-bisikan. Tidak boleh kita ikuti. Karena syaitan tidak mampu untuk memaksa kita. Dia hanya bisanya mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan. Kalau kita ikuti, naudzubillah min dzalik, celaka hamba tersebut. Tapi kalau dia melawannya, berlindung kepada Allah, berpaling dari bisikan-bisikannya, maka syaitan tidak akan berkuasa untuk bisa memaksa dia. Nah, bagaimana sikap kita saat ini menghadapi kondisi gempa yang selalu menghantui masyarakat? Kalau memang banyaknya gempa ini tanda-tanda kiamat, apa nasihat Ustadz untuk kami semua supaya masyarakat semakin kokoh keimanannya? Sebelum masyarakat, antum dulu yang dikokohkan keimanannya. Ya, kalau itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, memang tanda-tanda hari kiamat. Apakah kita bisa mencegah atau menunda terjadinya hari kiamat hanya karena takutnya kita? Jadi kita yakinkan kepada diri kita dan masyarakat kita bahwa bencana ini adalah ketentuan Allah yang tidak akan bisa diundurkan meskipun orang ketakutan. Tidak akan bisa dihindarkan meskipun orang banyak yang tidak menginginkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang menimpakan hal ini, yang ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan manusia. Apalagi kalau kita renungkan bahwasanya ini terjadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Harusnya kalau mereka ingin diselamatkan, berusahalah menghindarkan, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik yang terjadi, ya, meminta-minta kepada selain Allah, datang ke gunung-gunung untuk dipersembahkan kepada penunggunya katanya. Ini bukankah hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Padahal tidak ada yang menguasai semua gunung, daratan dan lautan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini jelas. Kemudian kita yakinkan untuk diri kita dan masyarakat kita bahwa musibah yang terjadi kalau kita sikapi dengan benar, itu akan mendatangkan kebaikan, menjadikan musibah menjadi anugerah. Kalau kita menyikapinya dengan sabar, Allah akan berikan hidayah ke dalam hati kita, Allah akan gantikannya dengan ganti yang lebih baik. Maka ini yang harusnya kita yakinkan pada diri orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan di dalam Al-Qur'an, musibah yang menimpa kaum mukminin juga menimpa orang-orang kafir, sama. Orang muslim ditimpa, orang kafir juga ditimpa. Bukan cuma negeri kaum muslimin yang dikena, di negeri kafir pula dikena. Tapi orang muslim punya satu keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya pengharapan kepada Allah yang mereka tidak harapkan. Mereka ini pantas binasa dunia akhirat. Musibahnya dunia akhirat. Tapi kalau kita dapatkan pengharapan dari Allah. Hikmah yang agung dan kebaikan-kebaikan di balik musibah ini.
yang itu tidak mereka miliki. Nah, barakallahu fikum, cukup sampai di sini ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.